Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan dilimpahkan Allah kepada kita. Banyak di antara kita sering mendengar tentang sorga, suatu yang sangat membahagiakan, suatu yang indah, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Dan kita tentunya pengen masuk surga, dan juga pengen tidak hanya sendirian masuk surga, tetapi juga ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang menjadi pertanyaan, bisa enggak ya kita ini bisa merasakan sorga di dunia ini? Misalkan beliau Rasulullah juga menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Maka sekali lagi kadang-kadang kita berpikir, bisa enggak ya kita ini merasakan sorga di dunia ini? Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi paling tidak ini semoga menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi kita untuk semakin menggali tentang pengetahuan kita tentang keberagaman. Kalau menurut pendapat saya, kita bisa merasakan kehidupan surga di dunia ini. Mengapa? Karena kenikmatan tertinggi di surga itu adalah bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah, dan bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan puncak ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di surga. Kalau kenikmatan tertinggi nanti di surga itu adalah bisa bertemu dan bersama-sama dengan Allah, itu pun di dunia ini kan bisa kita rasakan. Karena apa? Karena rohani kita yang di dunia ini dengan rohani kita di akhirat ini kan sama. Karena yang meninggal itu kan hanya jasadnya, tapi rohaninya kan tetap antara rohani kita di dunia ini dengan rohani kita nanti di akhirat. Dan Allah kita juga sama. Allah kita di dunia ini dengan Allah kita nanti di akhirat. Jadi kalau pada hari ini rohani kita sambungkan, kita bersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kenikmatan surga. Walaupun kenikmatan surga itu masih terbatas kalau di dunia, nanti kalau di akhirat di sana mungkin ya tidak terbatas. Sama mungkin umpamanya kalau kita mencintai seseorang belum nikah, itu kan masih ada batasan-batasan. Tapi kalau nanti sudah nikah, batasan itu akan mulai hilang. Mungkin gitu. Kenikmatan surga yang kita rasakan di dunia ini masih ada batasan karena kita ada raga, ada seperti apa. Jadi kalau rohani kita ini kita bersamakan dengan Allah di dunia ini, maka itulah kenikmatan surga yang kita bisa rasakan di dunia ini. Lalu gimana caranya supaya rohani kita ini kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya banyak cara, kita bisa memilih manapun. Syukur kalau kita bisa melakukan banyak hal. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita meniatin aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian ketika kita bisa melakukan itu merasa digerakkan oleh Allah, itu adalah kebersamaan kita dengan Allah. Contoh kita sholat tuh, atau aktivitas apapun lah, makan, minum, tidur, kalau diniatin untuk beribadah kepada Allah, dan ketika kita merasa ketika melakukan itu digerakkan oleh Allah, maka kita akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa
Yang kedua dikir misalnya. Dikir kita kan mengingat Allah, kita bisa bersama-sama dengan Allah. Makanya salah satu kalau kita dikir kepada Allah itu, maka kan hati kita akan tenang. Salah satu tanda atau ciri nanti kenikmatan di surga itu kan tenang itu. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Maka dikirlah apa saja yang kita bisa, ya istighfar, tasbih, tahmid, itu akan membantu kita merasakan kehidupan surga di muka bumi ini. Kemudian bersolawat, contohnya kepada beliau Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita bersolawat kepada beliau Rasulullah, solawat itu kan Allah juga bersolawat dengan para malaikatnya. Berarti kita bersama-sama melakukan perintah Allah, yang dengan Allah kita bersama-sama juga bersolawat. Lagi pula kalau kita bersolawat, rahmat Allah akan turun, ridha Allah itu kan turun. Makanya kata Gus Baha itu, sungguhnya surga itu kan manifestasi dari keridhaan Allah kepada kita. Makanya kalau Allah ridho ke kita itu sungguhnya kita akan merasakan surga juga, kata Gus Baha seperti itu. Makanya bersolawatlah, solawat apa saja. Kalau enggak ya misalnya baca hatinya solawat lah, Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi ya Rasulullah. Atau mungkin kita misalnya sabar. Dan kalau kita ngalamin masalah itu kan, kalau sabar itu menurut Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, kan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka orang yang sabar itu akan merasakan kenikmatan surga di muka bumi ini. Sabar, walaupun itu ya tidak mudah memang kalau kita bersabar. Atau paling tidak kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu merupakan kita akan merasakan kenikmatan surga itu. Dan banyak sesungguhnya teman-teman hal-hal yang bisa kita merasakan kenikmatan di surga. Ini semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa bersama-sama dengan Allah di muka bumi ini. Dan pada nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya bersama dengan orang-orang yang kita cintai, terutama beliau Rasulullah dan keluarganya dan para sahabat. Walaupun kita ini sungguhnya tidak pantas, tapi tidak apa-apa kan kita minta kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.